Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Aulia Rahman ingin mempresentasikan ujian akhir sekolah psikologi umum, membahas tentang sensasi dan persepsi. 1. Sensasi terbagi dua. Pertama, sensasi normal. Kedua, sensasi murni. Jelaskan sensasi normal. Sensasi normal adalah penerimaan, persepsi, dan reaksi adalah tiga komponen setiap pengalaman sensori. Dalam menjalankan fungsinya, organ sensori berkaitan erat dengan sistem persyaratan yang berfungsi sebagai reseptor dan penghantar stimulus sehingga tercipta sebuah persepsi yang dapat menimbulkan reaksi dari individu. 2. Sensasi merupakan proses penerimaan rangsang oleh alat indera atau penginderaan yang belum diberi makna. Proses sensasi yaitu SORS, stimulus, organisme, respon. Adapun prosesnya yaitu 1. Proses fisik. Stimulus mengenai alat indera atau reseptor disebut sebagai proses kedalaman. 2. Proses fisiologis. Stimulus yang mengenai alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. 3. Proses psikologis. Proses di otak yang menyebabkan organisme mampu menyadari apa yang diterima dengan alat inderanya. Ini merupakan proses terakhir dari sensasi dan merupakan pengamatan atau sensasi sebenarnya. 3. Sebutkan macam-macam sensasi. 1. Sensasi penglihatan. 2. Sensasi pendengaran. 3. Sensasi perabaan. 4. Sensasi pengecapan. 5. Sensasi penciuman. 4. Syarat-syarat sensasi ada 3. Jelaskan. A. Adanya objek yang diamati atau kekuatan stimulus. B. Kepastian alat indera atau reseptor yang cukup baik serta saraf atau sensoris yang baik sebagai penerus kepada pusat otak atau kesadaran untuk menghasilkan respon. C. Pengalaman dan lingkungan budaya mempengaruhi kapasitas alat indera yang mempengaruhi sensasi. 5. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sensasi. 1. Faktor eksternal. Kuat lemahnya stimulus, distraksi dari lingkungan, jarak stimulus terhadap alat indera, dan durasi stimulus. Stimulus berasal dari luar, apakah sangat signifikan untuk diterima oleh saraf dan otak, misalnya alat pendengaran. 2. Faktor internal. Faktor internal lebih kepada kefungsian alat indera kita sendiri. Jika alat indera kita masih baik, maka dalam menerima rangsangan akan lebih efektif lagi dan tidak timbul keraguan-raguan sehingga dapat sinkron dengan alat pengolahan yaitu saraf dan otak. 6. Apa pengertian persepsi? Persepsi atau perception merupakan konsep yang sangat penting dalam psikologi. Kalau bukan yang dikatakan yang paling penting, melalui persepsilah manusia memandang dunianya. Apakah dunia terlihat berwarna, cerah, pucat, atau hitam? 7. Sebutkan dan jelaskan macam persepsi. Jawabannya ada 2 macam persepsi, yaitu A. External perception, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsang
yang datang dari luar diri individu. B. Self-perception, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan atau rangsang yang berasal dari dalam individu, yang berasal dari dalam diri individu. Dalam hal ini yang menjadi objek adalah dirinya sendiri. 8. Sebutkan faktor yang mempengaruhi persepsi dan jelaskan. A. Faktor internal, yaitu faktor yang mempengaruhi persepsi berkaitan dengan kebutuhan psikologis, latar belakang pendidikan, alat indera, saraf atau pusat susunan saraf, kepribadian dan pengalaman penerimaan diri, serta keadaan individu pada waktu tertentu. B. Faktor eksternal. Faktor ini digunakan untuk objek yang dipersepsikan atas orang dan keadaan. Intensitas rangsangan, lingkungan, kekuatan rangsangan akan turut menentukan didasari atau tidaknya rangsangan tersebut. Agar individu dapat menyadari dan dapat membuat persepsi, adanya faktor-faktor yang berperan yang merupakan syarat agar terjadi persepsi, yaitu berikut ini. A. Adanya objek atau stimulus yang dipersepsikan atau fisik. B. Adanya alat indera, saraf dan pusat susunan saraf untuk menerima stimulus atau fisiologis. C. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama dalam mengadakan persepsi atau psikologis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut ahli lain meliputi sebagai berikut. A. Intrinsik dan ekstrinsik seseorang atau cara hidup atau cara berpikir, kesiapan mental, kebutuhan, dan wawasan. B. Faktor evoleksobot hangkam. C. Faktor usia. D. Faktor kematangan. E. Faktor lingkungan sekitar. F. Faktor pembawaan. G. Faktor fisik dan kesehatan. H. Faktor proses mental. 9. Tahap-tahap dalam proses persepsi ada 5. Sebutkan kelimanya dan jelaskan salah satunya. Jawabannya: 1. Proses menerima. 2. Proses menyeleksi. 3. Proses pengorganisasian. 4. Proses pengambilan keputusan dan pengecekan. 5. Proses terjadinya persepsi. Proses terjadinya persepsi karena adanya objek atau stimulus yang merangsang untuk ditangkap panca indera. Kemudian stimulus tadi dibawa ke otak. Dari otak terjadinya pesan atau jawaban atau respon. Adanya stimulus berupa pesan atau respon yang dibalikkan ke indera kembali berupa tanggapan atau persepsi atau hasil kerja indera berupa pengalaman hasil pengelolaan otak. 10. Jelaskan kesimpulan persepsi. Dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap rangsang yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Karena merupakan aktivitas yang integrated, maka seluruh apa yang ada dalam diri individu aktif berperan dalam persepsi tersebut. Dengan persepsi, individu menyadari dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya maupun tentang hal yang ada di sekitarnya maupun tentang hal yang ada dalam diri individu yang bersangkutan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.